Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang namun tak pandang sayang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih namun tak pilih kasih. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa. La ma'budun illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring berputarnya waktu, tanpa disadari usia kita bertambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga akhirnya kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita semua menyadari bahwa kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan sendirian, dan nanti masuk ke kubur juga dalam keadaan sendirian. Yang menemani hanyalah amal-amal ibadah kita sewaktu hidup di dunia. Begitu pula salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang diri pribadi pemimpin karismatik yang telah mampu membawa arah perubahan dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan adab-adab Islamiyah, zaman yang penuh dengan nilai-nilai Qur'ani. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, pada kajian kita saat ini yang saya akan angkat sebagai tema pada bulan Ramadan ke-22 ini, yakni makna syukur dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, momentum bulan suci Ramadan adalah sarana untuk berbenah diri, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, mensucikan jiwa dari noda-noda atau debu-debu kotoran yang melekat selama 11 bulan yang lalu, sehingga hadirnya bulan suci Ramadan. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita dari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Sekaitan masalah syukur, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada yang menarik dari ayat ini. Kalau kita buka terjemahannya, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Dan jika kalian kufur dari nikmatku,
niscaya sesungguhnya azabku amatlah pedih. Berdasarkan dari ayat tersebut bahwa dapat dipahami di situ Allah menggunakan isim damir la'azidannakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan redaksi tekstual la'azidanna rizqakum. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bertambahnya rezeki, bukan hanya kita mendapatkan pangkat dan jabatan, prestasi akademik, tetapi yang dapat dipahami adalah bagaimana bertambahnya kapasitas diri manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Sebab di dalam Islam syukur itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Orang yang sholat dan tidak sholat semuanya mampu melafazkan kalimat alhamdulillah. Anak kecil, orang dewasa, semuanya mampu mengucapkan alhamdulillah. Orang yang banyak dosanya dan orang yang ahli ibadah, semuanya mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah syukur itu sendiri. Syukur adalah usaha dengan segala kerendahan hati kita menyandarkan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rasakan. Itulah syukur. Sementara tingkatan yang ketiga adalah syakur. Syakur lebih tinggi derajatnya daripada syukur. Sebab syakur ialah orang-orang yang bukan hanya mensyukuri kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan, tetapi mensyukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa musibah, ujian dan cobaan, termasuk kekecewaan, malapetaka berupa musibah, termasuk wabah virus corona atau COVID-19 ini, itu adalah bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bersyakur adalah menjadikan musibah adalah surat cinta dari Allah. Karena boleh jadi selama ini kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertahmid, banyak orang yang bersyukur, tetapi sangat sedikit orang yang mampu bersyukur. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita karakter manusia yang senantiasa banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak mengeluh. Ini karakter manusia. Maka Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin." Sesungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Jika ia mendapatkan kesusahan, jika ia mendapatkan kekecewaan, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza massahu syarru wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila ia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan berupa material, berupa finansial, kata Allah, manu'a, dia lupa diri. Inilah penyakit manusia. Ketika ia susah, ia langsung mengingat kepada Allah. Tetapi ketika ia senang, ia bahagia, terlena dengan kehidupan duniawi, kadangkala ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan syukurilah apa yang aku berikan kepada kalian. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur atas apa yang saya berikan kepada kalian. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan para muballigh dan muballighat, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Bukhari. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, dan ini nilainya sangat tinggi, bahkan tidak mampu dinilai dari aspek finansial atau tidak bisa diukur dengan keuangan. Tetapi ini yang banyak dilupakan oleh manusia, ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua kenikmatan inilah yang sangat mahal. Ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada kesempatannya. Siapakah orang-orang tersebut? Di antaranya adalah para tahanan koruptor. Mereka punya fisik sehat, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk berkumpul bersua dengan anak istrinya, keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Dan ada juga model, ada orang yang banyak kesempatannya, tetapi tidak mendapatkan kesehatan. Artinya Allah mencabut nikmat kesehatan sedikit demi sedikit dari dalam tubuhnya. Contohnya, saudara-saudara kita yang hari ini lagi berbaring di rumah sakit, boleh jadi usianya masih muda, tetapi Allah menguji mereka dengan hadirnya sakit. Ataukah orang tua kita yang usianya sudah lanjut, mereka lanjut usia, lansia, umurnya sudah melebihi 60, 70, bahkan 80 tahun. Bahkan mereka hanya bisa fidyah. Mereka punya kesempatan, tetapi Allah cabut nikmat kesehatan dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin wal muslimat, mari kita menggunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kesempatan masih ada, kesempatan yang masih banyak, dengan usia yang masih muda, usia masih segar. Yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa memperbanyak amaliyah-amaliyah sebelum Allah memanggil kita menghadap kepadanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga populer, masyhur dari kalangan para muballigh dan muballighat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Peliharalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum datangnya kematian. Kemudian yang kedua, sihhatuka qabla sakamik. Sihatmu sebelum datangnya sakit.
Yang ketiga, ginaka qabla fakrik, kayamu sebelum datangnya kemiskinan. Yang keempat, faraguka qabla dararuk, kesempatanmu sebelum datangnya kesempitan. Yang terakhir, yang kelima, syababaka qabla harumak, waktu mudamu, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang pertama adalah hidup sebelum datangnya mati. Bukankah manusia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas pokoknya hanya dua. Yang pertama adalah liya'budun. Kita ini tujuannya datang ke dunia hanya semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, khalifah di muka bumi ini. Tetapi ironisnya, dalam ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, harusnya manusia menjaga kelestarian alam, lingkungan sekitar. Sebab kebutuhannya manusia, alam ini rusak oleh karena tangan-tangan jahil manusia. Terus wajar ketika Allah memperingatkan kita, mengingatkan kita dengan hadirnya musibah, karena manusia tidak lagi mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini atau wakil Allah di muka bumi ini. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Mau ia tua, ia muda, ia kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, rakyat biasa, pejabat, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita punya persiapan, bekal untuk dihisap, untuk ditimbang amalnya, untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan kita selama hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah kesehatan sebelum datangnya sakit. Sehat adalah mahkota yang dimiliki oleh seseorang yang mampu melihat mahkota itu hanyalah orang-orang yang sakit. Dan orang sakit ketika melihat orang sehat, mengusap dadanya, ya Allah, seandainya Allah berikan kesehatan kepadaku, ingin rasanya saya ingin rajin berjamaah di masjid, saya ingin bersilaturahim, saya ingin bersedekah. Seandainya. Ini kata-kata seandainya. Karena kesehatan itu mahal. Kesehatan itu nilainya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan sebelum datangnya kemiskinan. Bukankah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas shalihin." Seandainya ada waktu sebentar aku bisa kembali ke muka bumi, kembali ke dunia untuk bersedekah dan berbuat amal saleh. Sebab orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kemampuan material, finansial, tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang ia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Kata Nabi, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqallahu ma yajuz dzalik." Umurnya umatku hanyalah antara 60 hingga 70 tahun. Kalau ada yang mampu melewatinya, itu sangat sedikit, kata Nabi. Mumpung ada kesempatan. Kemudian yang terakhir, masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa keemasan. Pemuda adalah harapan bangsa. Sesuai syair Arab, "Asy-syababu kal yaum rijalul ghada." Pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin hari esok. Salah satu dari 7 golongan yang
dijanjikan oleh Allah mendapatkan naungan syafaat di hari kemudian adalah salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi, adalah seorang pemuda, seorang laki-laki, seorang generasi yang hatinya terikat dengan masjid. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari kajian Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai kaum muslimin untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita mau capai sebenarnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik ya dari pertanyaan-pertanyaan sebagian di masyarakat, bahwa Pak Ustaz, ada orang yang hartanya banyak tapi tidak salat. Ada orang yang lancar rezekinya tapi sering berbuat maksiat, sering minum minuman yang haram, sering melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya ini rajin berjamaah, rajin berdoa, membaca Al-Qur'an, tetapi saya tidak bisa kaya-kaya. Jawaban saya bahwa ada seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang mengatakan bahwa innallaha qad ya'tika bin ni'mah wa la ya'tika bil barakah. Ini yang harus kita pahami. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, innallaha qad ya'tika bin ni'mah wa la ya'tika bil barakah. Sesungguhnya Allah terkadang memberikan nikmat kepadamu yang begitu banyak, melimpah ruah, tapi tidak memberikan keberkahan. Orang Bugis mengatakan, di gagai barakae. Menurut Anda Gurutah, yang namanya baraka adalah anu de nengka irikingi, sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nama kesing wasilikna, tapi harta yang tidak berberkah, makesing nawan-nawanna, makesing bagi-bagi, makesing kali-kalina, tapi tidak sesuai dengan harapan dari hasil yang ada. Na sesuai wasilikna si bawa aga ipurnue, itu harta yang tidak berberkah. Kemudian apa alasannya? Li'annaka watarakan ni'mah watarakal mun'imah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan nikmat, tapi mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang dalam hal ini menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, panen dengan hasil yang melimpah ruah, 50 karung, 100 karung, tapi mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa bagaimana cara kita untuk menyikapi syukur dan maknanya dalam Islam. Ada konsep dalam agama yang disebut dengan konsep al-qanaah, selalu merasa cukup. Alhamdulillah, saya sudah memiliki kendaraan ketimbang dengan tetangga saya yang belum punya kendaraan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya punya rumah ketimbang dengan tetangga saya yang juga masih kontrak. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya punya istri cantik, saya punya anak, ketimbang dengan tetangga yang hingga hari ini belum menikah. Qanaah adalah konsep bagaimana kita bisa menerima
apa yang ada dari apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak melihat orang-orang di sekeliling kita. Ternyata masih ada orang-orang yang lebih di bawah strata hidupnya dibanding dengan kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, ma'unah, dan insyaallah di akhir bulan Ramadan ini kita semua bersih dari segala noda kesalahan selama ini. Oleh karena itu, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa tetap menjaga diri dari wabah virus COVID-19 ini, terutama masyarakat Kabupaten Barru yang dimana masyarakatnya sudah ada beberapa orang yang terjangkit wabah virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, tetaplah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan semuanya aktivitas-aktivitas baik aspek ibadah mahdah maupun ghairu mahdah tetaplah di rumah. Dan yang paling terpenting adalah tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan setiap kita keluar dari rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.